Kolong tol ibu kota identik dengan suasana yang tidak teratur, bahkan kerap kali dimanfaatkan warga sebagai tempat pembuangan sampah dan parkir liar. Namun sebenarnya kolong tol bisa ditata dengan baik agar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Rekan Desvita Bionda akan menjelaskannya untuk Anda. Kita lihat yuk. Pemirsa, kolong-kolong tol yang ada di DKI Jakarta digunakan warga sebagai tempat pembuangan sampah, parkir liar, hingga pemukiman kumuh. Bahkan ada saja warga yang justru rela tinggal di kolong tol meski di tengah hamparan sampah dan bau yang menyengat. Padahal sebenarnya kolong tol ini bisa diperbaiki atau ditata ulang agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Lalu sebenarnya apa saja sih yang bisa dilakukan untuk menata kolong tol? Kita lihat yuk. Pembangunan jalan tol sebagai salah satu perwujudan mobilitas masyarakat nyatanya berdampak pada semakin berkurangnya ruang terbuka hijau di ibu kota. Menurut data Dinas Kehutanan DKI Jakarta tahun 2019, luas ruang terbuka hijau atau RTH keseluruhan wilayah DKI Jakarta hanya mencakup 9,9%, jauh dari target program pemerintah minimal 30%. Mirisnya, lahan kosong di kolong tol justru dimanfaatkan warga sebagai tempat pembuangan sampah, parkir liar, hingga permukiman kumuh. Padahal, jika kita melihat Permen PU nomor 11 tahun 2019, ruang kolong tol dapat dimanfaatkan untuk menjadi ruang terbuka hijau, lapangan olahraga, kantor operasi jalan, dan lapangan parkir. Salah satu kawasan yang sudah ditata adalah kolong tol Becakayu, Bekasi Cawang Kampung Melayu. Masyarakat Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur berinisiatif memanfaatkan lahan kosong bawah tol sebagai area urban farming. Dulu awal kita bikin pola 32 jenis sayuran, sejenis sayur-sayuran. Sekarang sisa paling sekitar 10 ya, diantaranya ya kunyit, jahe, pisang, kol, sawi, selada. Banyaknya orang pengunjung datang yang lewat, dia beli sayuran segar, bahkan dia metik sendiri dengan sistem timbang. Kita juga awal-awalnya ya pesimis juga ya untuk merawat, mampu mbak. Awal mulanya kan ini pengerjaannya ekstra, repot, puing-puing, rumputnya gak karuan, tingginya segini, belum juga sampah. Ya itu yang bikin repot. Cuman di awal mulanya kan kita kolaborasi sama masyarakat. Jadi diadakan kerja bakti kita. Tak hanya kebun sayur, warga juga memanfaatkan lahan kosong dengan membudidayakan ikan lele. Ada sekitar 6.000 ikan lele yang dibudidayakan dengan sistem bioflok. Oh, mau kasih makan ya Pak? Ya. Dia pemeliharaannya sampai dengan panen? Ya, antara 3 sampai 4 bulan aja. Oh, 3 sampai 4 bulan. Berapa sih Pak kalau sekilonya nih ikan lelenya jadi dijual? 25, karena kita kan produk sendiri istilahnya. 25 kita bersihin, minta dibersihin. Kalau yang nggak minta dibersihin, ya enggak. Entah disadari atau tidak, nyatanya manfaat ruang terbuka hijau sangat penting bagi masyarakat, terutama yang tinggal di daerah perkotaan yang syarat akan polusi. Ruang terbuka hijau berperan sebagai paru-paru kota yang dapat mencegah atau mengurangi resiko global warming. Tanaman hijau yang terdapat pada RTH dapat menyerap kadar karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, sehingga mampu menciptakan kawasan yang lebih sejuk dan teduh. RTH juga bisa menjadi fungsi sosial budaya, yaitu ruang untuk masyarakat bersosialisasi. Apabila ditata dengan apik, RTH juga bisa menghasilkan pundi-pundi. Dengan begitu, kehadiran RTH dapat menyejahterakan masyarakat di sekitarnya.
Nah, pemirsa, dengan hadirnya kebun sayur di kolong tol ini tentunya membuat lahan yang sebelumnya kosong menjadi lebih bermanfaat nih bagi masyarakat sekitar. Dan pemanfaatan lahan kosong sebagai kebun sayur juga turut membantu pemerintah dalam langkah penghijauan kota tentunya. Dari Jakarta, Desmita Bionda, Edmond Dantes, Panji Saputra melaporkan.